Sekarang kita fokus ke konfirmatory testnya. Jadi kalau kemarin itu aku pernah bilang ada seleksi tatap muka. Namanya juga seleksi tatap muka. Tengok-tengokan kalian. Sama panitianya. Betul kan yang aku bilang? Seleksi tatap muka. Tengok-tengokan. Konfirmatory test ini adalah bagian dari seleksi tatap muka, guys. What's up guys, welcome back to my channel, YouTube Share Channel pastinya. Nah, video ini aku mau bahas seleksi di BPJS Ketenagakerjaan, rekrutmennya BPJS Ketenagakerjaan. Dan khusus untuk video ini, aku mau bahas untuk yang tahapan confirmatory test. Nah, kalian bisa ikuti confirmatory test ini kalau kalian udah lulus seleksi online. Kalau sekarang ini kalian belum ikuti tes seleksi online ya, lebih bagus kan tonton aja dulu video yang ini. Jadi biar kalian bisa tahu seperti apa seleksi online, supaya nanti pada saat mengikuti seleksi berikutnya, confirmatory test, kalian bisa lebih jelas untuk materi soalnya. Tapi sebelumnya, kalian like dulu video ini, terus kalian bagikan juga sama kawan-kawan kalian, supaya orang itu juga tahu. Dan jangan lupa video ini kalian subscribe, biar ku buat lagi video-video lainnya. Oke, sekarang kita fokus ke konfirmatory testnya. Jadi kalau kemarin itu aku pernah bilang ada seleksi tatap muka. Namanya juga seleksi tatap muka. Tengok-tengokan kalian. Sama panitianya. Betul kan yang aku bilang? Seleksi tatap muka. Tengok-tengokan. Nah, konfirmatory test ini adalah bagian dari seleksi tatap muka, guys. Jadi kalian pasti bertanya-tanya lah ya kan, seperti apa sih soal-soal konfirmatory test ini ya kan. Kalau kalian kemarin udah ikuti seleksi online, kalian pasti bisa ikuti seleksi konfirmatory test ini. Kenapa? Karena memang soal-soal di seleksi online kemarin itu sama seperti soal-soal yang nanti ada di konfirmatory test. Nah, itu model soalnya sama. Jadi ya mungkin yang beda ya mungkin angkanya, atau mungkin ya beda-beda dikit lah. Yang penting dia model soalnya sama guys, dengan yang seleksi online. Nah, jadi kalau kemarin kalian bisa lolos di ini, seleksi online, kemungkinan besar kalian lolos juga confirmatory test. Tapi itu kalau kalian betulan yang ujian. Nah, kalau kalian yang nyuruh orang lain atau nyuruh kawan kalian yang ujian waktu seleksi online, karena kan mungkin seleksi online kan, kalian mikirnya bisa lah disuruh siapa aja gitu kan, yang ngerjain siapa aja gitu. Tetapi ketika confirmatory test, ini kalian langsung disuruh datang ke, kalau kemarin kan ada disuruh lokasi ujian di mana gitu. Jadi kalian harus langsung datang ke lokasi ujian tersebut, tatap muka dengan panitia, kemudian kalian mengikuti tes konfirmatory ini. Jadi kalau kalian kemarin nggak ngerjain soal ujian online, itu adalah awal dari kesalahan kalian. Kenapa aku bilang itu awal dari kesalahan kalian? Karena di setiap tes di BPJS Ketenagakerjaan ini semua mengandung unsur kepribadian di setiap tahapannya. Jadi kalau kalian kemarin yang ngerjain online itu bukan kalian, bukan kamu, yang ngerjain kawanmu atau siapamu gitu kan. Nah, tentu waktu tes kepribadiannya dia menggambarkan diri dia gitu kan, bukan diri kalian gitu. Nah, jadi pada saat confirmatory test itu juga ada nanti tes-tes yang kayak kemarin yang di seleksi online, termasuk tes kepribadiannya. Jadi nanti pasti ini bakal di-compare antara yang waktu seleksi online dengan yang confirmatory test. Makanya aku bilang ini, kalau kalian nyuruh kawan kalian ujian seleksi online itu mereka, bukan kalian, berarti salah satu kesalahan kalian udah dimulai guys. Nah, jadi nanti tes kepribadian itu bakalan gak konsisten guys. Waktu seleksi online begini gitu kan, waktu tes tatap mukanya seperti ini. Nah, tentu ini ada inkonsisten kan. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi pertanyaan buat tim panitia rekrutmen guys. Nah, jadi intinya untuk tes konfirmatory ini, yang perlu kalian pelajari itu adalah perdalam lagi TPA, tes potensi akademiknya. Termasuk di dalamnya deret hitung, persamaan kata, lawan kata, analogi, hitung-hitungan yang memiliki narasi yang panjang. Waktu seleksi online kalian udah tahu itu ada narasi
jika A, jika B, begitu ya. Kalian tahu. Dan yang terpenting adalah asah lagi kemampuan logika berpikir kalian guys. Karena ya TPA ini sebenarnya dia lebih ke kemampuan berpikir kita secara logis guys ya. Dan waktu nanti kalian ujian konfirmatory testnya, itu usahakan kalian serileks mungkin, sesantai mungkin. Jadi kalian bisa fokus mengerjakan soal konfirmatory test. Jadi buat kalian mungkin yang cabut kerja gitu kan, cabut kerja atau mungkin alasan buat sama atasan kalian apa kunjungan kerja kemana gitu, itu kalian pikirkan nanti aja. Kalian fokus aja ke ujian kalian. Ya kalau dimarahin bos ya biasalah kan. Aku juga dulu cabut kerja juga waktu tes BPJS ketenagakerjaan ini. Dan alhamdulillah sepertinya terbayar ya guys ya. Dan satu lagi tips dari aku, jaga kesehatan fisik kalian. Karena apa? Karena kalau lolos di confirmatory test ini, kalian akan langsung ujian besoknya guys. Misalkan hari ini ujian, ini contoh hari Senin confirmatory test. Kalau kalian lolos, itu besok Selasanya kalian udah harus ujian lagi guys. Dan kalau lolos, Rabunya harus ujian lagi gitu. Nah, jadi saran aku jaga fisik kalian, usahakan mengerjakannya serileks mungkin. Jadi disinilah tahap-tahap yang paling krusial buat peserta ujian rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan. Tetap semangat, optimis, dan santai. Oke lah, kurasa untuk video kali ini cukup ini aja. Semoga semoga tips yang kuberikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan ingat, aku hanya memberikan tips. Kalau kalian butuh kunci jawaban, gak usah tonton video ini. Gak bakalan ada guys. Oke? Karena kemarin ada yang nanya-nanya mengenai kunci jawaban. Bahkan mungkin tanya-tanya yang sangat jauh gitu kan. Gimana caranya bisa langsung masuk BPJS Ketenagakerjaan. Lupakan guys. Itu gak akan bisa guys. Aku aja udah 4 tahun dari 2014 sampai akhirnya di 2017 aku keterima guys. Jadi tetap semangat, optimis, dan ikuti aja permainannya guys ya. Oke, dan buat kalian yang suka video ini, jangan ragu, langsung klik aja jempol ke atas yang ada di bawah layar. Kemudian bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya temanmu juga tahu mengenai informasi yang kuberikan. Dan jangan lupa, dan kalau kalian gak suka dengan video ini, langsung klik aja jempol ke bawah. Dan yang pasti kalian harus subscribe. Oke?